Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ananda yang solih dan solihah, mari kita cermati dan baca ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya ialah semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-285. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Inilah beberapa rukun iman yang wajib kita percayai. Di antara rukun iman tersebut adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ananda yang solih dan solihah, sekarang kita akan membahas makna beriman kepada malaikat Allah. Coba kita lihat hembusan angin yang menggerakkan daun atau pohon berikut. Apakah kalian melihat anginnya? Jika kalian berada di luar lalu merasakan ada hembusan angin, apakah kalian yakin angin itu ada meskipun tidak terlihat? Nah, begitu pula malaikat. Beriman kepada malaikat berarti kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Karena malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa terlihat oleh mata. Kemudian beriman kepada malaikat berarti bahwa kita harus meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Malaikat hanyalah salah satu makhluk ciptaan Allah seperti manusia, jin, dan benda-benda di alam semesta lainnya yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita tidak boleh menyembahnya, karena yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dengan beriman kepada malaikat berarti kita juga meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Tentunya sifat-sifat khusus inilah yang membedakan malaikat dengan makhluk Allah yang lainnya. Lalu apa saja sifat-sifat khusus malaikat itu? Yang pertama, malaikat selalu patuh kepada perintah Allah. Malaikat tidak akan pernah membantah kepada apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, malaikat tidak akan mati. Malaikat akan terus ada bahkan sampai manusia berada di alam akhirat. Kemudian yang ketiga, malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah dan jin dari api.
Malaikat ini diciptakan dari cahaya. Kemudian yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak akan makan dan minum karena malaikat tidak memiliki nafsu. Kemudian yang kelima, malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Ada beberapa tugas yang dimiliki oleh malaikat dan akan terus dilaksanakan. Nah, tugas-tugas malaikat akan kita bahas setelah ini ya. Itulah sifat-sifat khusus malaikat yang harus kita ketahui dan harus kita yakini. Kita juga harus mengimani serta meyakini keberadaan malaikat Allah tersebut. Nah, sekarang mari perhatikan nama malaikat dan tugasnya. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yaitu yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Wahyu adalah firman atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada manusia, sehingga manusia terpilih tersebut diangkat menjadi nabi. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Tugasnya adalah menyampaikan rezeki. Semua rezeki baik yang ada di langit maupun di bumi disampaikan oleh malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup sangkakala. Sangkakala adalah sejenis terompet besar yang akan ditiup malaikat Israfil ketika hari kiamat telah tiba. Yang keempat adalah malaikat Izrail. Tugasnya adalah mencabut nyawa. Setiap manusia akan menemui kematiannya. Bersiaplah setiap saat, kita tidak tahu kapan malaikat Izrail datang kepada kita. Yang kelima adalah malaikat Mungkar dan yang keenam adalah malaikat Nakir. Keduanya bertugas untuk bertanya di alam kubur. Di antara pertanyaannya adalah, siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Dan nanti yang akan menjawab bukanlah mulut kita, tapi anggota tubuh kita, tergantung amalan di dunia. Yang ketujuh adalah malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik. Dan yang kedelapan adalah malaikat Atid. Tugasnya mencatat amal buruk. Amal kita tercatat semuanya oleh dua malaikat ini untuk dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, jika kita masuk neraka, maka akan ada malaikat yang kesembilan, yaitu malaikat Malik. Ia bertugas menjaga pintu neraka. Dan jika kita masuk surga, kita akan bertemu dengan malaikat ke-10, yaitu malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Nah, itulah anandaku semuanya, nama-nama malaikat dan tugasnya. Lalu selanjutnya beriman kepada Rasul Allah. Ananda di rumah, tahukah kalian perbedaan antara Nabi dan Rasul? Nabi artinya laki-laki utusan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Dan Rasul artinya laki-laki utusan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya, kemudian disampaikan kepada umatnya. Percaya dan yakin adanya Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat. Beberapa Rasul Allah ada yang memiliki mukjizat. Mukjizat artinya kelebihan yang dimiliki oleh seorang Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Salatu ala Nabi wassalamu ala Rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah
Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Gimana? Mudah kan? Pasti sudah pada hafal kan? Anandaku, di rumah Rasul-Rasul Allah memiliki tugas yang berat, yaitu memimpin umat manusia agar sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, para Rasul diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut dikenal dengan sifat wajib bagi Rasul, adapun sifat mustahil bagi Rasul dan sifat zaiz bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul artinya sifat yang dimiliki oleh Rasul, dan sifat mustahil bagi Rasul artinya sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Kemudian sifat zaiz bagi Rasul artinya sifat yang mungkin dimiliki oleh Rasul. Sifat wajib bagi Rasul jumlahnya ada 4, yaitu yang pertama, sidik artinya benar. Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Dan keempat, fatonah artinya cerdas. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4, yaitu kizib artinya bohong, khianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan, dan baladah artinya bodoh. Sedangkan sifat jaiz bagi Rasul hanya ada 1, yaitu al-aradul basyariyah, yang artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, dan lain sebagainya. Cara meneladani keberadaan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Kemenangan terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah. Itulah materi agama hari ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Tidak lupa untuk selalu dipelajari, pahami, dan amalkan. Jagalah kesehatan dengan selalu membiasakan pola hidup sehat dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli